Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Anton Muhibudin SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Priyastomo dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan membuat video terkait resu materi pada perkuliahan Ilmu Penyakit Tumbuhan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 4 topik. Yang pertama yaitu perkembangan penyakit. Kemudian yang kedua ialah bagaimana cara patogen menyerang tanaman. Kemudian yang ketiga ialah terkait perubahan fungsi fisiologis tumbuhan. Dan yang keempat ialah terkait pertahanan ataupun mekanisme pertahanan tumbuhan saat diserang oleh patogen. Sebelum masuk pada pembahasan dari keempat topik yang sebelumnya saya sudah sebutkan, di sini saya akan menyampaikan terkait introduction, di mana penyakit tanaman merupakan kelompok mikroorganisme yang aktivitasnya mampu menimbulkan kerusakan pada tanaman, sehingga mampu mengakibatkan pertumbuhan serta perkembangan tanaman menjadi terganggu. Tidak hanya mengakibatkan pertumbuhan serta perkembangan dari tanaman tersebut terganggu, serangan dari patogen juga mampu menimbulkan kerugian secara ekonomis. Berdasarkan organisme penyebabnya, penyakit pada tanaman dapat disebabkan oleh beberapa. Yang pertama ialah jamur, kemudian bakteri, serta virus. Kemudian apa sih ilmu penyakit tumbuhan? Nah, ilmu penyakit tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari terkait organisme serta faktor lingkungan yang mampu menyebabkan penyakit pada tanaman. Kemudian ilmu penyakit tumbuhan juga membahas terkait mekanisme terjadinya penyakit pada suatu tanaman. Kemudian ilmu penyakit tumbuhan juga membahas terkait interaksi antara agen penyebab penyakit dengan tanaman inangnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada topik yang pertama, di mana pada topik yang pertama ini berkaitan dengan perkembangan penyakit. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwasannya perkembangan penyakit tanaman itu sangat tergantung pada tiga aspek ataupun tiga etiologi. Yang pertama ialah patogen, kemudian inang, dan lingkungan. Adapun interaksi dari ketiga elemen penyakit ini diinterpretasikan sebagai segitiga, yang umumnya atau sering kita sebut dengan segitiga penyakit. Namun, yang perlu kita ketahui juga bahwasannya, dari ketiga elemen tersebut akan menyebabkan penyakit pada tanaman. Namun, apabila satu elemen saja tidak aktif ataupun tidak berfungsi pada segitiga penyakit tersebut, maka penyakit pada tanaman tidak akan terjadi. Mungkin akan saya berikan suatu contoh di mana pada tanaman, apabila tanaman tersebut bersifat rentan ataupun tidak tahan terhadap patogen, maka suatu penyakit itu akan terjadi pada tanaman karena patogen tersebut akan mudah menguasai tubuh dan keseluruhan tubuh dari tanaman tersebut. Mungkin contoh lain akan saya sampaikan terkait lingkungan. Apabila lingkungan dari areal pertanaman yang kita tanam itu tidak sesuai ataupun tidak mendukung untuk tumbuh dan kembangnya bagi patogen, maka suatu penyakit tanaman itu tidak akan terjadi. Mungkin saya jabarkan lagi bahwasannya lingkungan ini berkaitan dengan suhu, kelembapan sinar matahari maupun curah hujan. Nah, apabila suatu patogen tersebut tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang saat ini musim kemarau, maka patogen tersebut tidak akan muncul di lingkungan. Hingga pada akhirnya patogen yang tadinya menyerang tanaman, kemudian karena lingkungannya tersebut tidak sesuai, maka penyakit itu tidak akan terjadi pada tanaman. Kemudian kalau kita tinjau lagi dari segi patogen ataupun jamur, virus maupun bakteri yang terdapat di lingkungan itu tidak bersifat patogenesitas terhadap tanaman, maka dia tidak akan menyebabkan penyakit atau dia tidak akan menyerang tanaman. Kenapa? Karena dia
bukan bersifat patogen, melainkan hanya jamur, bakteri, ataupun virus biasa yang keberadaannya memang berada di lingkungan. Namun, keberadaannya tidak mengganggu pertumbuhan serta perkembangan dari tanaman. Nah, di sini saya memberi highlight pada pembahasan terkait perkembangan penyakit, di mana jika salah satu komponen tidak didukung, maka tidak akan terjadi penyakit pada tanaman. Nah, untuk penjabarannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini ada terkait mekanisme ataupun tahapan dari bagaimana patogen tersebut mampu menyerang pada tanaman. Nah, secara umum terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu fase prepenetrasi. Kemudian yang kedua ialah fase penetrasi. Dan yang ketiga ialah fase postpenetrasi. Nah, untuk tahapan utama dalam siklus penyakit ini adalah inokulasi, perkecambahan spora, pertumbuhan tabung kecambah, kemudian pembentukan apresoria, di mana apresoria ini merupakan alat ataupun pasak yang digunakan ataupun dimanfaatkan oleh patogen tersebut untuk berusaha memecah ataupun melisis dinding sel dari tanaman tersebut untuk kemudian masuk ke dalam jaringan pada tanaman. Kemudian setelah dari jamur ataupun patogen tersebut sudah memasukkan apresoriumnya ke dalam jaringan tanaman, kemudian dia akan melakukan penetrasi. Nah, setelah melakukan penetrasi, patogen tersebut akan melakukan infeksi dan kemudian akan membentuk kolonisasi atau yang kita sebut dengan proses invasi. Nah, kolonisasi ini merupakan bentuk pertumbuhan ataupun perkembangan dari patogen tersebut di dalam jaringan tanaman untuk kemudian menghambat proses metabolisme dari tanaman tersebut, yang pada akhirnya tanaman tersebut akan menimbulkan gejala sebagai bentuk reaksi dari serangan patogen tersebut. Nah, untuk gejala awal pada tumbuhan inang itu biasanya pada tanaman berbeda-beda tergantung dari bagaimana tingkat infeksi yang disebabkan oleh patogen tersebut. Nah, setelah timbul gejala pada tumbuhan, kemudian dari patogen tersebut akan terus bereproduksi hingga akhirnya pemencaran patogen ke seluruh areal tubuh dari tanaman. Kemudian setelah patogen tersebut menguasai ataupun berada di bagian seluruh tubuh dari tanaman tersebut, maka patogen tersebut itu berusaha untuk mempertahankan diri. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kebanyakan dari patogen tersebut ialah bersifat parasit obligat. Nah, parasit obligat ini maksudnya ialah dia tidak bisa hidup apabila tidak ada inangnya. Sehingga patogen tersebut memanfaatkan tubuh dari inang tersebut atau tanaman tersebut untuk mengambil nutrisi hingga patogen tersebut berkembang biak hingga pada akhirnya menguasai dari keseluruhan jaringan tanaman. Nah, untuk beberapa penyakit terdapat beberapa kali siklus infeksi dalam satu siklus penyakit. Kemudian lanjut ke materi ataupun topik yang kedua. Nah, pada topik yang kedua ini saya akan membahas terkait bagaimana cara patogen tersebut menyerang tanaman. Nah, pada slide ini saya sudah memberikan contoh terkait eh, beberapa bentuk mikroskopis, baik itu dari bakteri maupun jamur. Nah, di sini akan saya fokuskan terkait patogen. Patogen tersebut bagaimana dia bisa menyerang dari tanamannya. Nah, patogen ini yang menyerang tanaman inang memiliki suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan dari patogen tersebut adalah untuk mengambil makanan dari inang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya kebanyakan dari patogen ini bersifat parasit obligat, yang pada umumnya menguasai tanaman untuk mengambil makanan dari inang tersebut dalam pemenuhan nutrisi. Dan apabila inang dari patogen tersebut tidak ada, maka kemungkinan besar patogen tersebut juga tidak akan
muncul pada tanaman. Nah, untuk itu, patogen harus dapat memasuki tanaman dengan berbagai cara, dengan cara mengambil makanan dan mengatasi respon pertahanan tanaman. Nah, setelah patogen tersebut itu mampu menyerang ataupun menguasai ataupun masuk ke dalam jaringan tanaman, patogen tersebut nantinya akan mengeluarkan berbagai macam bahan kimia serta efek spesifiknya. Jadi, mungkin pada kata-kata tersebut ataupun kalimat tersebut benar, jadi setelah patogen tersebut itu masuk ke dalam jaringan tanaman dan dia melakukan penetrasi, dia akan mengeluarkan berbagai macam enzim ataupun bahan kimia yang spesifik. Nah, bahan kimia tersebut itu eh, bertujuan untuk apa ataupun berguna untuk apa? Jadi, bahan kimia tersebut itu berguna untuk merusak ataupun em, menyebabkan gejala pada tanaman karena mungkin eh, enzim ataupun bahan kimia yang dihasilkan dari patogen tersebut bersifat racun terhadap tanaman yang tidak bisa merespon dengan baik. Nah, di sini saya memberi gambar terkait bagaimana patogen itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, pada gambar yang pertama ataupun gambar yang A ini merupakan bentuk spora dari jamur. Nah, kemudian spora tersebut akan tumbuh dan berkembang membentuk spora yang baru. Membentuk spora yang baru untuk kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, patogen tersebut itu masuk ke dalam jaringan tanaman melalui apa sih? Nah, patogen tersebut ataupun spora masuk ke dalam jaringan tanaman melalui stomata ataupun lentisel pada tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini gambar yang saya tampilkan ialah patogen ataupun spora masuk ke dalam jaringan tanaman melalui stomata pada daun. Nah, setelah spora tersebut berkecambah, dia akan masuk melalui stomata pada gambar C. Nah, pada gambar C ini merupakan bentuk apresorium ataupun alat pasak yang digunakan oleh bakteri untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, setelah masuk ke dalam jaringan tanaman, kemudian dia akan mengeluarkan berbagai macam bentuk bahan kimia ataupun enzim yang nantinya bersifat merugikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk yang gambar D ini merupakan bentuk historia yang terjadi di jaringan tanaman. Nah, sebelum mengadakan penetrasi, jamur dan tumbuhan tingkat tinggi parasit harus terlebih dahulu melekat pada permukaan tumbuhan inang. Nah, setelah itu diameter sebagian hifa atau radikel yang kontak dengan inang tersebut akan membesar dan membentuk semacam gelembung pipih yang disebut dengan apresorium. Hal ini akan semakin melekatkan patogen pada permukaan inangnya. Dari apresorium tersebut akan terbentuk pasak penetrasi yang memanjang, kemudian masuk ke dalam lapisan kutikula dan dinding sel. Kemudian pada jamur dan tumbuhan tingkat tinggi, kekuatan mekanis untuk penetrasi selalu dibantu oleh sekresi enzim dari patogen tersebut untuk melunakkan lapisan dinding sel. Jadi beberapa patogen itu ataupun jamur serta tumbuhan tingkat tinggi mampu mengeluarkan suatu enzim yang digunakan untuk melunakkan jaringan tanaman seperti contohnya mungkin suatu patogen yang mampu mengeluarkan enzim selulosa yang ia gunakan untuk melunakkan kandungan selulosa pada jaringan tanaman. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya semakin besar kandungan selulosa pada tanaman tersebut, maka eh, semakin sulit juga untuk patogen tersebut masuk ke dalam jaringan tanamannya karena lapisan dari selulosa tersebut sangat tebal sehingga beberapa jamur itu menghasilkan enzim selulosa untuk kemudian
membantu dalam pelunakan lapisan dinding sel tersebut. Nah, kemudian selain dari jamur dan parasit tingkat tinggi, nematoda untuk melakukan penetrasi pada tumbuhan juga memanfaatkan hal yang dipunyainya. Contohnya adalah stilet. Jadi stilet ini nantinya akan digunakan oleh nematoda untuk menusuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, setelah nematoda tersebut itu masuk ke dalam jaringan tanaman, maka stiletnya akan masuk lagi ke dalam tubuh dari eh, si nematodanya. Kemudian juga pengaruh patogen terhadap tumbuhan, di mana hampir seluruhnya karena proses biokimia akibat dari senyawa kimia yang dikeluarkan oleh patogen, atau karena adanya senyawa kimia yang diproduksi tumbuhan akibat adanya serangan dari patogen. Kemudian, substansi yang dikeluarkan oleh patogen dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu enzim, toksin, zat tumbuh, serta polisakarida. Kemudian di sini patogen, kecuali virus dan viroid, dapat memproduksi enzim, zat tumbuh, polisakarida, dan kemungkinan toksin. Dan untuk substansi tersebut dapat berupa enzim, zat tumbuh, ataupun toksin. Kemudian untuk enzim dari patogen mampu berperan dalam memecah struktur komponen sel, inang, untuk merusak substansi makanan dalam sel, serta merusak fungsi protoplas. Nah, untuk enzim ini sendiri, seperti yang saya jelaskan, terkait patogen yang menghasilkan enzim selulose untuk memecah ataupun melisis selulosa pada tanaman inang. Kemudian, toksin yang berpengaruh terhadap fungsi protoplas, merubah permeabilitas serta fungsi membran sel. Kemudian, zat tumbuh ini mampu mempengaruhi terkait fungsi hormonal sel dalam hal untuk meningkatkan ataupun mengurangi kemampuan membelah dan membesarnya sel. Kemudian yang terakhir yaitu polisakarida. Nah, polisakarida ini berkaitan dengan translokasi air dalam inang, dan kemungkinan polisakarida ini juga bersifat toksik terhadap sel tumbuhan. Nah, di sini terdapat berbagai macam reaksi enzim. Untuk yang pertama ada degradasi enzimatik, kemudian lapisan lilin, kemudian enzim pektinase, enzim selulose, toksin, protoksin, polisakarida, fitotoksin, dan zat tumbuh. Nah, kemudian lanjut ke topik atau pembahasan yang ketiga, yaitu terkait perubahan fungsi fisiologis pada tanaman. Nah, fungsi fisiologis pada tanaman ini sangat erat kaitannya dengan proses fotosintesis. Mengapa? Karena tanaman merupakan eh, tanaman yang bersifat heterotrof atau eh, tanaman itu bersifat autotrof karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, makanan itu dihasilkan dari proses fotosintesis. Karena tanaman yang akan melakukan fotosintesis itu akan memanfaatkan beberapa elemen seperti sinar matahari, air, karbon dioksida, karbon dioksida yang kemudian akan diproses dalam jaringan tanaman tersebut untuk kemudian menghasilkan oksigen dan gula. Nah, gula di sini bermanfaat ataupun berfungsi sebagai energi dalam pemenuhan nutrisi dari tanaman itu sendiri. Nah, di sini fotosintesis merupakan fungsi dasar tanaman yang kemungkinan tanaman tersebut akan merubah energi sinar matahari, energi kimia yang digunakan sebagai sumber utama dalam aktivitas sel. Nah, semua kerusakan tanaman yang disebabkan oleh patogen akan selalu berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Kemudian, pengurangan hasil fotosintesis karena klorosis yang ditimbulkan oleh patogen karena klorosis pada bagian tanaman yang hijau dan sebagainya, sehingga akan mengurangi pertumbuhan serta jumlah dan kualitas buah. Nah, di sini terdapat berbagai macam gangguan aliran air dalam pembuluh di jaringan tanaman.
beberapa di antaranya yaitu penyumbatan. Nah, penyumbatan ini tentu akan mengganggu proses aliran air karena apabila dalam jaringan tanaman tersebut terjadi suatu penyumbatan, maka aliran tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian penyempitan. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasannya apabila suatu ruang tersebut semakin sempit kapasitasnya, maka hal sesuatu yang bisa melewati ruang tersebut juga akan semakin terbatas. Hal tersebut sama halnya dengan aliran air yang apabila melewati tempat sempit, maka kapasitas air yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit. Kemudian tilosis, kemudian terjadi penumpukan dan pengurangan. Nah, pengurangan di sini ialah terkait pengurangan jumlah dari aliran air yang nantinya akan disalurkan ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh. Nah, di sini nutrisi organik yang diproduksi daun melalui fotosintesis akan terus mengalir melalui plasmodesta ke dalam pembuluh floem. Nah, patogen tanaman akan mengganggu aliran nutrisi baik dari sel daun ke dalam floem selama berada di dalam pembuluh floem maupun dari floem ke dalam sel tanaman. Kemudian jamur parasit obligat seperti karat dan embun tepung juga mampu menyebabkan terjadinya akumulasi hasil fotosintesis serta nutrisi di area infeksi. Kemudian respirasi akan meningkat lebih cepat bila infeksi terjadi pada varietas tahan, tetapi penurunannya juga akan lebih cepat setelah mencapai titik maksimumnya. Kemudian akumulasi serta oksidasi senyawa fenol juga menjadi lebih tinggi selama kenaikan respirasi. Hal ini berkaitan dengan kenaikan respirasi dalam tanaman yang sakit yang juga disertai dengan kenaikan aktivitas lintasan pestosa. Nah, terakhir yaitu topik ataupun pembahasan terkait pertahanan pada tumbuhan. Umumnya tanaman akan tetap bertahan terhadap serangan patogen karena terdapat kombinasi dua pertahanan. Yang pertama ialah terkait sifat struktural yang bertindak sebagai penghalang fisik yang mampu menghambat masuk ataupun keluar ataupun berkembangnya patogen di dalam jaringan tanaman. Kemudian yang kedua ialah terkait reaksi biokimia dalam sel dan jaringan tanaman yang mampu menghasilkan senyawa racun dan bersifat toksik yang nantinya akan meracuni patogen ataupun menimbulkan kondisi yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari patogen tersebut untuk bertumbuh dan melakukan penyebaran ke seluruh jaringan tanaman. Nah, untuk pertahanan dari struktural ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah jumlah serta kualitas lapisan lilin dan kutikula yang ada pada permukaan sel epidermis. Kemudian yang kedua ialah terkait struktur dinding sel epidermis. Kemudian yang ketiga ukuran, kerapatan serta bentuk stomata dan lentisel. Dan yang keempat ialah terkait ketebalan dinding sel dalam jaringan tanaman yang akan menghambat perkembangan patogen. Nah, di sini ada terkait enzimatik tanaman, di mana sebenarnya tanaman itu juga mampu mengeluarkan reaksi ataupun mengeluarkan suatu senyawa yang bersifat enzimatik ataupun terkadang juga bersifat toksik terhadap patogen yang menyerang dari tanaman tersebut. Nah, tanaman akan mengeluarkan berbagai macam senyawa melalui bagian-bagian tanaman, baik yang ada di atas maupun yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, banyaknya senyawa yang dikeluarkan ini bersifat menghambat dari aktivitas patogen dan beberapa tanaman menjadi tahan terhadap penyakit tertentu karena adanya senyawa yang ada di dalam dan sebelum terjadinya infeksi. Jadi sebenarnya teman-teman, bahwasannya tanaman ini juga mampu mengeluarkan suatu bahan kimia ataupun suatu enzim yang dikeluarkan dari tanaman, baik itu dari daun, batang, maupun buah, dan juga bahan kimia yang dikeluarkan di areal
di bawah permukaan tanah, seperti contohnya akar. Nah, jadi enzim ataupun bahan kimia yang dikeluarkan tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya juga bersifat toksik. Jadi, saat enzim tersebut atau bahan kimia tersebut dikeluarkan oleh tanaman, patogen yang tidak tahan ataupun tidak adaptif terhadap bahan kimia yang dikeluarkan oleh tanaman tersebut, maka patogen yang awalnya mau menyerang, dia akan menyusut ataupun tidak akan menyerang lagi karena eh, enzim ataupun bahan yang dikeluarkan oleh si tanaman tersebut mampu merusak ataupun melisis dari tubuh si patogennya. Nah, lanjut di sini ada terkait struktur pertahanan. Nah, untuk struktur pertahanan dari tanaman ini terdapat 3 tipe utama yang telah diamati pada penyakit tanaman. Yang pertama ialah terkait lapisan terluar dinding sel dari sel parenkim yang kontak langsung dengan bakteri ataupun patogen yang tidak cocok akan memproduksi material berserabut amorf yang mengelilingi bakteri, sehingga bakteri tersebut tidak bisa memperbanyak diri. Kemudian yang kedua yaitu dinding sel yang menebal karena adanya material selulosa dalam rangka merespons serangan dari beberapa patogen. Dan yang ketiga yaitu selulosa papillae, di mana selulosa papillae ini disimpan pada bagian paling dalam dari dinding sel yang bermanfaat atau nantinya bakal digunakan oleh tanaman dalam merespon terhadap serangan dari patogen. Nah, dalam berbagai kombinasi inang patogen di antara substansi tersebut dapat bertindak sebagai elisitor, patogen yang akan dikenali oleh tanaman. Dalam banyak kasus, bila enzim tanaman merusak polisakarida yang ada pada permukaan patogen, ataupun enzim patogen yang merusak polisakarida yang ada di permukaan tanaman, maka monomer ataupun oligomer yang dilepas dari polisakarida tersebut akan bertindak sebagai elisitor pengenalan bagi tanaman. Oke, mungkin sekian penyampaian resume materi terkait perkuliahan selama setengah semester ilmu penyakit tumbuhan. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan, baik itu pengucapan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.